Perkenalkan, nama saya Sinta Christine, NIM 1910416843. Di sini saya akan menjawab UAS Manajemen Operasi 2. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2? Mengapa? Ya, saya selalu hadir dalam setiap pertemuan kuliah Manajemen Operasi 2. Alasan saya mengikuti mata kuliah tersebut karena tentunya saya ingin memperoleh banyak ilmu, terutama dalam Manajemen Operasi 2 yang dipelajari lebih dalam dari manajemen operasi yang telah dipelajari pada semester sebelumnya. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawabannya, saya menghadiri kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring sebanyak 14 kali. 3. Apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari selama belajar Manajemen Operasi 2 yaitu saya banyak mengetahui apa-apa saja materi yang dibahas dan dipelajari dalam manajemen operasi seperti sejarah dalam manajemen operasi, masalah metode peramalan dalam produksi, mempelajari soal-soal berkaitan dengan simple moving average, mempelajari materi peramalan, penugasan minimasi dan maksimasi, menggunakan metode Hungarian, mempelajari masalah penugasan, supply chain management, dan materi just in time. Manfaat yang saya peroleh ialah berupa ilmu yang mendalam lagi tentang manajemen operasi yang dapat membantu saya lebih memahami ilmu dalam bidang manajemen yang sangat berguna saat memasuki dunia kerja. 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, 1. Meringkas dan video record tentang kuliah perdana MO lanjutan. 2. Meringkas video tentang sejarah manajemen operasi. 3. Meringkas dan video record tentang masalah metode peramalan dalam produksi. 4. Mengerjakan soal simple moving average. 5. Membuat video record tentang materi peramalan. 6. Membuat video record materi masalah penugasan dengan metode Hungarian, metode penugasan minimasi dan maksimasi. 7. Meringkas dan video record tentang materi masalah penugasan. 8. Membuat ringkasan dan video record presentasi dengan supply chain management di Google. 9. Membuat video record presentasi dengan materi just in time. 5. Bagaimana kuliah daring MO memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen operasi 2? Jawabannya, kuliah daring MO2 banyak memberi kesan kepada saya karena materi yang disampaikan sangat membantu saya dalam memahami mata kuliah tersebut, juga disertai dengan pemberian tugas yang dapat menambah dan mengasah lagi pengetahuan saya tentang manajemen operasi 2, serta platform media yang digunakan dalam penyampaian kuliah MO2 seperti Google Classroom, browser, WhatsApp, dan YouTube. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen operasi 2. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. 1. Jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawabannya, perencanaan produksi adalah sebuah bentuk dari penentuan dari masa dengan masa depan dari sebuah kegiatan produksi. Hal ini juga akan dapat memberikan kita bantuan di dalam melakukan pembuatan dan juga pengaturan dari lokasi produksi yang dimana akan menjadi lebih efisien dengan cara melakukan memfasilitasi dari kebutuhan yang akan selanjutnya diperlukan. Cara melakukan perencanaan produksi yaitu A. Melakukan routing. Dalam perencanaan produksi, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. B. Melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. 3. Melakukan dispatching. Dispatching adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan suatu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Proses dispatching ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. 2. Apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Keuntungan just in time bagi perusahaan. A. Proses penerapan just in time dinamis, yang berarti akan berjalan terus-menerus. B. Memungkinkan pengurangan lead time secara terus-menerus. Dengan menghilangkan setiap hambatan yang terjadi secara terus-menerus, maka dengan just in time dapat mengurangi lead time.
C. Memungkinkan evaluasi terhadap pemasok. Sistem just-in-time memiliki pendekatan yang berbeda dengan pengendalian kualitas bila dibandingkan dengan pendekatan tradisional. 6. Memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja. Standar pekerjaan digunakan kriteria guna mengidentifikasi kelebihan tenaga kerja yang tidak terpakai. E. Mampu menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi. F. Meminimalkan inventory. Penurunan persediaan pada sistem produksi dapat dicapai dengan memperpendek waktu persiapan atau memperkecil besaran lot pengiriman dari pemasok. 3. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik C, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, 50, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40. Secara berurutan, hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost atau biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal data secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Jawabannya NWC. Penyusunan tabel alokasi dengan cara 1. Jumlah kebutuhan tiap-tiap konsumen diletakkan pada baris terakhir. 2. Kapasitas tiap pabrik pada kolom terakhir. 3. Biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil. Langkahnya, 1. Kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu pabrik A ke Cilegon. Di sini kita memiliki nilai 90 dan juga 50, kita pilih nilai yang paling kecil yaitu 50. Jadi karena kebutuhan konsumen sudah terpenuhi, maka pabrik B ke Cilegon tidak memiliki biaya lagi. Tabelnya seperti ini. Kedua, lalu kita masuk ke pabrik A ke Serang. Karena kapasitas pabrik 90, dari pabrik A ke Cilegon sudah terisi 50, jadi tersisa 40 di pabrik A ke Serang. Kebutuhan pabrik A sudah terpenuhi, maka pabrik A ke Pandeglang tidak memiliki biaya lagi. Lalu kita masuk pabrik B ke Serang, karena kebutuhan konsumen Serang yaitu 110, maka dikurang 40 jadi biayanya sebesar 60, dan pabrik B ke Pandeglang tidak memiliki biaya lagi karena kapasitas pabrik sudah terpenuhi. Lalu kita masuk ke pabrik C ke Serang. Total biaya pada konsumen di Serang yaitu 40 dan 60, sehingga totalnya adalah 100, sehingga membutuhkan total biaya 10 lagi, sedangkan kapasitas pada pabrik C ada 50. Maka kita mengambil nilai terkecil yaitu 10 untuk ditempatkan di pabrik C ke Serang. Setelah mengetahui nilai pada pabrik C ke Serang, maka sisanya kita masukkan nilai 40 ke kolom pabrik C ke Pandeglang, sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan kapasitas pabrik terpakai. Jadi total biayanya 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19, hasilnya 3.260. B. Lost cost atau biaya terendah. Penyusunan tabel alokasi dengan cara 1. Alokasi dimulai dengan mencari biaya yang paling kecil. 2. Alokasi disesuaikan antara kapasitas dan kebutuhan nilai. Dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas dan kelebihan. 3. Proses diteruskan sampai dengan jumlah alokasi kebutuhan dan kapasitas mencapai maksimum. Langkahnya, melihat biaya terkecil di sini dapat diketahui nilai terkecil adalah 5 pada pabrik A ke Serang. Maka kita bandingkan kapasitas dan kebutuhan di sini dengan terkecil adalah kapasitasnya yaitu 90. Maka dapat kita masukkan nilai 90 pada pabrik A ke Serang. Lalu kita memilih nilai terkecil lagi yaitu 10. Kita ambil yang pabrik C ke Serang, kita masukkan 20. Karena kebutuhan konsumen Serang sisanya 20 lebih kecil daripada kapasitas pabrik 50, sehingga kebutuhan konsumen Serang sudah terpenuhi. Selanjutnya, cari nilai terkecil lagi yaitu 10 pada kolom pabrik B ke Pandeglang. Lalu kita bandingkan kebutuhan dan kapasitasnya. Ternyata, kebutuhan memiliki nilai terkecil yaitu 40. Sehingga kita dapat memasukkan nilai 40 pada kolom pabrik B ke Pandeglang.
Lalu pada kolom pabrik B ke Cilegon kita masukkan 20 agar kapasitas pabrik B terpenuhi. Lalu pada kolom pabrik C ke Cilegon kita masukkan 30 agar kapasitas pabrik dan kebutuhan konsumennya terpenuhi. Jadi total biayanya 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10, hasilnya 2100. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi. Jawabannya, video pertama judul video. Judul video yaitu materi just in time, dan makna dari judul video adalah untuk memaparkan dan menjelaskan tentang sistem produksi tepat waktu yang diperlukan perusahaan agar dalam menjalankan bisnis dapat berjalan secara baik dengan memanfaatkan waktu serta strategi sebaik-baiknya. 2. Teori-teori yang dijelaskan. A. Pengertian dari just in time. B. Perubahan just in time dan konvensional. C. Manfaat just in time. D. Prinsip dalam just in time. E. Asal dan sejarah just in time. F. Kunci utama just in time. Manfaat dan wawasan. Manfaatnya adalah memperoleh gambaran mengenai model JIT yang digunakan dalam perusahaan sehingga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai model JIT yang berguna dalam implementasi perusahaan nasional maupun perusahaan swasta. Video kedua. Judul video, metode transportasi NWC atau North West Corner, Least Cost dan FAM, Vogel Approximation Method. Makna dari judul video ini adalah untuk menjelaskan tentang metode transportasi yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dan sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke berbagai tempat tujuan secara optimal dengan biaya yang murah. 2. Teori-teori yang dijelaskan. A. Metode Northwest atau West Corner atau NWC yang merupakan salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. B. Metode least cost merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. C. Vogel's Approximation Method atau FAM adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. 3. Manfaat dan wawasan. Manfaatnya adalah memperoleh gambaran mengenai metode transportasi yang digunakan dalam perusahaan untuk merencanakan pengiriman produk dari sumber-sumber ke tujuan sedemikian rupa untuk meminimumkan total biaya transportasi dengan kendala-kendala yaitu setiap permintaan dan persediaan terpenuhi, dan sumber tidak mungkin mengirim komoditas lebih besar dari kapasitas, sehingga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai metode transportasi yang berguna bagi suatu perusahaan. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.